Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aulia Nabila dan Umi Solika. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fikih Umroh. Materi yang pertama adalah tentang pengertian umroh. Menurut An-Nawawi, umroh secara bahasa atau dalam bahasa Arab az-ziyarah artinya adalah berkunjung. Sedangkan umroh secara istilah syar'i menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj, yaitu menyengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah tawaf dan sa'i. Yang selanjutnya adalah tentang syarat wajib ibadah umroh. Syarat wajibnya yang pertama adalah Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua adalah berakal, yaitu wajib bagi orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi seperti orang gila tidak disyariatkan untuk melakukan umroh. Yang ketiga adalah balik. Ukuran balik antara untuk laki-laki dikatakan balik apabila telah mengalami mimpi basah atau berumur lebih dari 15 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan ketika keluarnya darah haid. Yang keempat adalah merdeka, yaitu tidak menjadi budak orang lain. Merdeka dalam hal ini atau mampu bisa mencakup mampu secara fisik, mampu secara perjalanan, dan juga mampu secara finansial. Yang selanjutnya adalah rukun umroh. Rukun umroh yang pertama adalah ihram dari mikot, atau dengan kata lain niat dari tempat mikot. Yang kedua adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun yang ketiga adalah sa'i, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang selanjutnya adalah tahallul atau mencukur rambut, dan yang terakhir adalah tertib. Yang selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Dimulai dengan niat dan memakai pakaian ihram. Hal ini dilakukan di Masjid Zulhulaifah atau lebih dikenal dengan Abyar Ali. Selanjutnya jamaah umroh menuju Masjidil Haram di Mekah. Selama dalam perjalanan jamaah umroh dianjurkan untuk banyak-banyak membaca kalimat talbiyah. Selanjutnya setelah sampai jamaah umroh melakukan tawaf. Dan sebelum memasuki Masjidil Haram, jamaah dianjurkan untuk berwudu. Setelah itu, setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Selanjutnya, jamaah umroh dapat beristirahat dan meminum air zam-zam. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan melakukan sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah. Dan ibadah umroh ditutup dengan melakukan tahallul atau mencukur sebagian atau sehelai rambut. Terima kasih. Penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Ya, selanjutnya yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Umroh. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan umroh yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang terdapat pada bab 7 yang membahas tentang penyelenggaraan ibadah umroh, di mana di dalamnya terdapat pada pasal 86 hingga 106. Baiklah, dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dibagi dalam 7 bagian.
Yang pertama, pada bagian ke-1 terdapat pembahasan secara umum yang termuat pada pasal 86 dan 87. Kemudian pada bagian kedua terdapat pembahasan tentang hak jemaah umroh yang termuat pada pasal 88. Kemudian pada bagian ketiga terdapat pembahasan tentang penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang termuat pada pasal 89 hingga 92. Kemudian pada bagian keempat terdapat pembahasan terkait hak dan kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang termuat pada pasal 93 hingga 95. Kemudian pada bagian kelima terdapat pembahasan tentang perlindungan yang termuat pada pasal 96 hingga 98. Kemudian pada bagian keenam terdapat pembahasan tentang pengawasan dan evaluasi yang termuat pada pasal 99 hingga 102. Dan yang terakhir pada bagian ketujuh terdapat pembahasan tentang akreditasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang termuat pada pasal 103 hingga 106. Kemudian yaitu adalah hikmah ibadah umroh. Yang pertama menjadi tamu Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita menjalankan ibadah umroh dalam rangka untuk beribadah dan di mana kita beribadah di sana dikatakan sebagai tamu Allah. Kemudian yang kedua sebagai media penghapus dosa dan jalan menuju surga. Bahwasanya kita beribadah umroh di sana dalam rangka juga untuk berdoa, sehingga ketika umroh itu kita disarankan yaitu untuk memperbanyak doa, di mana kita memohonkan ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Selain itu kita berdoa juga untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai syiar Islam. Dalam ibadah umroh, para jamaah melantunkan kalimat-kalimat talbiyah dan juga thayyibah yang dengan hal tersebut dilantunkan secara lisan dan juga ditanamkan dalam hati sehingga dapat senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian yang keempat sebagai media introspeksi diri, mengingat bahwasanya hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya, kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan hal-hal yang lain sebagainya. Nah, ketika ibadah umrah sendiri, kita akhirnya mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga kita dapat mengintrospeksi diri untuk berbenah diri. Selain itu, kita juga dapat memperbanyak syukur. Kita dapat bersyukur, kita bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi baik di mata Allah. Dengan kita beribadah ketika umroh tersebut, kita banyak beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, meningkatkan nilai pengetahuan tentang agama, yaitu kita dalam melakukan ibadah umroh tersebut, kita memohon hidayah untuk dapat memperbanyak dan mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga ketika kita ibadah umroh tersebut, yang pasti kita juga lebih mempelajari, memperdalam ilmu-ilmu agama tersebut, sehingga ketika selesai ibadah umroh tersebut, kita juga mengharapkan bahwasanya kita dapat lebih banyak lagi mendalami tentang ilmu-ilmu agama. Kemudian ketujuh, rasa persaudaraan yang tinggi, di mana rasa tolong menolong. Nah, di mana rasa tolong menolong ini dapat muncul karena kita dalam melakukan ibadah umroh tersebut, kita bertemu dengan banyak orang, tidak hanya dari negara kita sendiri, tetapi juga berbagai negara lainnya. Nah, rasa persaudaraan itu akan muncul, sehingga dengan ibadah umroh tersebut, kita dapat menanamkan pada diri kita untuk dapat saling menghargai, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-8 yaitu keberkahan dalam hidup. Setelah selesai dari ibadah umroh, yang mana kita merasa
bahwasanya kita dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu itu dapat menjadi sebuah keberkahan pada diri kita sendiri. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan iman dan takwa. Nah, setelah pelaksanaan umrah sendiri, ibadah umrah sendiri, pastinya kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga diharapkan setelah selesai ibadah umrah sendiri, iman dan takwa kita dapat semakin kuat. Sehingga kita dapat terus semakin dekat kepada Allah. Kemudian yang ke-10, sabar dan disiplin terhadap waktu. Mengingat bahwasannya ketika pelaksanaan umrah sendiri tidak hanya dari negara kita saja, tetapi dari berbagai negara lainnya juga berkumpul dalam satu tempat. Sehingga pastinya kita perlu bersabar. Kita dalam melakukan apapun, dengan banyaknya orang tersebut, kita akan mungkin merasa desak-desakan atau yang lain sebagainya, ya, sehingga kita perlu bersabar. Jadi dengan ibadah umroh tersebut kita juga dilatih untuk dapat sabar. Selain itu yaitu adalah disiplin terhadap waktu. Ketika kita melakukan ibadah umroh, pastinya kita inginlah cepat-cepat tepat waktu dalam sholat. Kita ingin bisa mendapatkan shaf terdepan gitu ya. Sehingga kita sangat disiplin, sehingga kita bersegera untuk melaksanakan menyegerakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga dengan setelah melaksanakan ibadah umrah tersebut, kita diharapkan juga tetap menanamkan kedisiplinan kita. Kita tetap disiplin terhadap waktu, kita tetap disiplin dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.